في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini 20 Syawal 1443 Hijriah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dikenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, Innal aqil al-hakima la yakhlu min arba'ati sa'atin sa'ah fiha yunaji rabbahu wa sa'atun fiha yuhasibu nafsahu wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbiruna bi'uyubihi wa sa'atun fiha yukhalli baina nafsi wa baina lidhatihi al-halal. Sesungguhnya orang yang berakal lagi bijak tidak akan melewatkan 4 waktu penting. Pertama, waktu di mana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Al-Qur'an, mendekatkan dirinya, dan waktu di mana dia mengintrospeksi, muhasabah dirinya dengan mencatat amal-amal yang telah dilakukan baik siang maupun malam, lalu diakhiri dengan bersyukur dan memohon ampun. Dan waktu di mana bila bersilaturahim kepada saudaranya yang selalu membicarakan aib-aib dirinya, dan waktu di mana dia mengosongkan dirinya dari kesenangan dunia sekalipun itu halal. Pesan ini pernah Allah sampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud punya keistimewaan dalam beribadah, baik itu ibadah mahdhahnya maupun ghairah mahdhahnya, ibadah solatnya, ibadah puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang terkenal sampai sekarang itu adalah puasanya Nabi Daud. Itu berkaitan dengan yang terakhir tadi, di mana orang mengosongkan dirinya dari kesenangan dunia sekalipun itu halal. Dalam ibadah pun selain puasa, Nabi Daud juga punya keistimewaan, terutama menggunakan lebih banyak waktu malam untuk beribadah daripada tidurnya. 23 malam itu digunakan untuk ibadah, sepertiga malam itu digunakan untuk istirahat. Itu pun istirahatnya tidak seperti kita. Kita istirahat kena bantal aja sudah bunyi suaranya. Nah, beda dengan Nabi Daud. Nabi Daud istirahatnya tidak mesti tidur.
Ya, cukup dengan baring tapi tetap selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak bisa seperti umat Nabi Daud alaihissalam, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi semangat beribadahnya. Tapi kita umat Nabi Muhammad ini punya kelebihan. Ibadah kita tak terlalu berat, juga tidak terlalu banyak, tapi nilainya itu yang luar biasa. Nilainya itu berlipatnya luar biasa. Itu kelebihan kita. Nah, kelemahannya di mana? Kelemahannya karena kita menganggap yang sedikit dan ringan itu punya nilai besar. Akhirnya kita lalai dalam mengamalkannya. Maka kadang-kadang kita tak fokus. Yang kecil-kecil, yang sunat-sunat itu lewat begitu saja. Padahal itu punya nilai yang luar biasa. Contoh yang pernah kita sampaikan pekan lalu berkaitan dengan puasa Syawal itu. Puasa Syawal itu tidak pernah ada sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Adanya di kita ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sikit, tidak banyak, tapi nilainya luar biasa. Nah, kesempatan yang kecil-kecil gini kan lewat aja dengan kita. Kecuali orang-orang yang memang punya ghirah yang luar biasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pesan ini penting buat kita. Innal aqil al-hakim. Orang yang bijak menggunakan akal pikirannya. Dan sekarang banyak lagi ramai berkaitan dengan akal sehat dan akal tak sehat kan. Ya, kalau kita bahasakan akal sehat, orang yang bisa menalar mana yang baik untuk dirinya, mana yang tak baik untuk dirinya, mana yang bermanfaat untuk dirinya, mana yang tak bermanfaat untuk dirinya. Itu gunanya akal. Akal ini menalar dia yang diperintahkan oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah. Dasarnya apa? Dasarnya iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu amal yang sebenarnya jarang kita lakukan. Kenapa? Karena kita selalu terlambat. Syekh Jabir almarhum itu pernah mengajarkan satu amal. Kalau mau hidup nyaman dan rezekinya itu lancar luar biasa, dia harus bisa membiasakan diri beristighfar 30 menit sebelum azan subuh. Nah, ini jarang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita datangnya aja setelah azan subuh. Kita bangunnya aja setelah azan subuh. Padahal itu harus dilakukan 30 menit sebelum azan subuh. Kita lihat tadi, azan subuh tadi jam berapa? Hah? Dia tak banyak yang jawab karena tak tahu. Jadi yang jawab dia yang sikit karena memang dia yang tahu. Banyak masih mengagak-agak lagi. Kalau katakanlah tadi azan subuh itu jam 4 lewat 35, berarti 30 menit sebelumnya jam berapa coba? Jam 4 lewat 5 kan? Nah, kita bangun jam berapa? Otomatis tak dapat kita istighfar itu. Nah, oleh sebab itu coba kita lihat tidur Rasulullah itu seperti apa. Rasulullah sepertiga malam sudah bangun untuk ibadah. Solat malamnya, qiyamul lailnya luar biasa. Tak bisa kita ikut. Itu harus diakui, tak bisa. Makanya kita diberikan pedoman oleh Rasulullah. Udahlah, kamu memang tak kuat, udah ibadah yang sikit-sikit aja lah. Nah, cuman kita terbalik, kita melakukannya. Jadi semua jadi berulang kan. Ini harus pegangan sebenarnya makanya. Jadi jangan salahkan Allah kalau memang sampai hari ini hidup kita itu masih susah. Hidup susah, rezeki susah, ngeluh di mana? Kemana-mana ngeluh aja bawaannya. Tak pernah penuh dada kita ini dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfarnya, dengan kalimat la ilaha illallahnya itu jarang. Itu yang kekurangan kita itu. Makanya ya kita kalah dengan orang-orang sufi itu. Lihat orang-orang sufi itu.
Orang sufi itu tasbihnya aja besar-besar, mau bentolannya itu besar-besar. Tak malu mereka. Kenapa? Itu menjadi rutinitas mereka untuk membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan kita. Kita bawa tasbih aja udah malu sekarang. Macam mana mau membiasakan diri untuk bertasbih? Bahkan kadang-kadang ya habis solat pun kita udah tak bertasbih lagi. Istighfar pun tidak, memuji Allah pun tidak, dan lain sebagainya. Dan kalau begitu, dari mana kita mau mendapat rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi untuk menalar. Karena yang kita lakukan itu untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kita lakukan yang baik itu untuk kita, tak ada untuk Allah, karena Allah tak butuh. Allah sudah memiliki segalanya, Allah sudah punya segalanya. Bahkan kita saja milik Allah Subhanahu. Dan zikir yang banyak kita baca, ibadat solat yang banyak kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, bukan untuk Allah, untuk kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu tak bisa ditambah lagi, tinggal diperindah saja, diperbaiki, disempurnakan. Nah, di yang sunnah inilah gunanya untuk memperbanyak. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang sunnah itulah bisa menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib. Nah, sekarang kalau yang sunnah saja kita lakukan, bagaimana yang kekurangan yang diwajib itu kapan yang mau ditutup, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama. Jadi bisa di mana dia bermunajat kepada Tuhannya dengan berzikir, baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dimanapun, apalagi di masjid. Kalau di tempat lain saja kita disuruh senantiasa takwa sama Allah, ibadahnya, zikirnya, ingat Allah dan lain sebagainya. Apalagi di masjid, karena memang masjid tempat yang terbaik untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempat yang terbaik, banyak berzikir. Karena ya turunnya memang dari masjid, rezeki itu turunnya lewat masjid. Usaha memang banyak di luar masjid, tapi turunnya berkah itu lewat masjid. Ya, kita harus datang ke masjid. Apalagi kita punya kewajiban sesuai dengan ayat Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Hanya orang-orang beriman aja, bukan orang muslim, orang beriman. Orang beriman itu dia mesti datang ke masjid. Kenapa? Karena dia tahu kewajibannya. Tapi orang muslim belum tentu. Orang mukmin pasti. Makanya orang mukmin itu pasti muslim. Muslim itu belum tentu mukmin. Karena bisa jadi dia munafik dan lain sebagainya. Maka kalau kita merasa kita beriman, mukmin, dipanggil mukmin, kita mesti komitmen. Itu yang disebut oleh Allah dalam nasihatnya kepada sahabatnya, qul amantu billah wastaqim. Ucapkan kamu beriman kepada Allah dan istiqamah dengan ucapan itu. Itu dia. Maka orang beriman spesial dia di sisi Allah, ditulis banyak di dalam Al-Quran dan banyak pula disebut oleh Rasulullah SAW. Itu orang beriman. Nah, orang beriman mesti menggunakan akalnya secara sehat. Itu gunanya. Kemudian yang kedua, waktu di mana dia mengintrospeksi, muhasabah dirinya. Kan kalau bahasa fikihnya, bahasa agamanya kan muhasabah. Bahasa Indonesianya introspeksi. Tanya kepada orang. Dia bisa introspeksi dirinya, bisa. Kalau tak bisa, dia boleh tanya orang lain. Salah satunya apa coba? Salah satunya ketika ada kawan kita mengingatkan. Itu bagian dari introspeksi.
Hanya saja kita ini, karena ego kita ini terlalu besar, terlalu tinggi, jadi nasihat kawan tu kadang-kadang tak lewat. Maksudnya tak lewat masuk ke dalam itu, keluar aja dia, tak mempan dia. Karena kita mendahulukan ego. Padahal orang beriman itu dia butuh nasihat, dia butuh teman, dia butuh kawan untuk mengingatkan dirinya. Karena tak selalu dia ingat. Lain dengan ahli ibadah. Kalau ahli ibadah dia udah tak pikir lagi di dunia ni. Dia hanya pikir. Kita belum ahli ibadah kita. Kita belum ahli ibadah. Kita enggak tahu saya mau disebut apa kita ini. Kita belum ahli ibadah. Oleh ahli ibadah itu tempatnya yang paling baik dia masjid. Dia tidak akan pernah terlambat datang ke masjid. Beda dengan kita. Kita kalau lagi rajin datang cepat, kalau lagi malas datang lambat, kalau lagi lupa ya tak datang. Jadi kita belum bisa, tapi itu bisa diusahakan, bisa diusahakan. Jadi muhasabah penting buat kita nih, introspeksi. Udah berapa banyak ibadah yang kita lakukan, udah berapa maksiat yang kita lakukan, kan catat aja. Nah kita tak pernah punya catatan itu. Kami sering ingatkan buat kita semua, termasuk buat saya. Coba kita ingat Ramadan. Ramadan di sini ada kultum subuh nggak? Ramadan full 30 hari. Oh subhan. Malam tarawih 30 hari. Zuhur tak ada, maghrib tak ada. Batin 60 kali kan? Mana catatannya dia? Ada yang mencatat? Ustaz yang ngisi kultum subuh hari ke-7, temanya apa? Pembahasannya apa? Ustaz yang ngisi malam 17, nuzul Quran, apa isinya? Mana catatannya? Kita gunakan otak kita, mana mampu otak kita ni? Otak kita ni penuh dengan hutang dalamnya. Mana bisa ngikir dia? Tulislah, catatlah. Itulah kekurangan kita. Tidak seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu catatannya itu luar biasa, makanya mereka bukukan akhirnya. Orang rajin mencatat, suatu saat dia bisa minta tolong orang karena dia tak mampu buat. Pak, tolong Pak, diedit tulisan saya, jadikan buku. Kan itu yang dilakukan orang-orang hebat itu. Itu apa yang kita lakukan? Mengandalkan otak kita tak bisa. Jangankan sebulan, atau hari aja dah tak ingat kita juga. Maka butuh catatan, tak bisa. Itu ada pepatah Arab mengatakan khairu jalisin fi zamani kitabun. Teman terbaik duduk itu adalah kitab, catatan. Itu penting dalam kehidupan. Kita tak bisa mengandalkan, tak bisa. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kita kena penyakit pula lagi. Penyakit apa namanya? Penyakit handphone. Itu penyakit. Tak pernah bisa lepas kita dengan handphone. Itu susah. Bangun tidur bukan pergi wuduk dia. Handphonenya dulu dicari. Mana dia? Lampu mati yang dicari handphone. Penyakit. Coba catat aja lah. Karena kita senang dengan handphone. Coba catat. Berapa kali sehari kita pegang handphone? Catat. Itu cara mengintrospeksi diri. Baru bandingkan, oh saya pegang handphone satu hari 50 kali, macam mana dengan saya pegang Al-Quran? Macam mana saya pegang tasbih? Itu caranya muhasabah. Kalau tak bisa, tak bisa, tak pernah bisa kita sadar dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Gunakan itu untuk ibadah. Apa gunanya hanya untuk ngirim-ngirim yang tak betul? Kan sudah sering kita ingatkan. Itu juga bisa mendatangkan dosa, itu juga bisa mendatangkan kebaikan. Kalau yang kita buat di sini yang baik, kalau tidak bisa. Kita ini orang-orang lemah, kita ni tak kuat. Makanya ada dalam Al-Quran ayatnya itu, jangan tinggalkan keturunan yang lemah. Kenapa? Karena kita ini memang sudah lemah. Maka harus dikuatkan pondasinya. Ajarkan dia Al-Quran. Mohon maaf, banyak sekarang anak kita baru umur 2 tahun, setahun setengah
sudah dikasih handphone. Ini anaknya mau dijadikan apa ini? Takut anaknya nangis dikasih handphone. Kalau dulu orang tua kita biasa meninggalkan anaknya nangis di pinggir jalan, bergulik-gulik di jalan, tu biarin sama mamanya, mama bapak. Sekarang orang tua tak berani tengok kayak gitu, dia malu dia. Kasih handphone. Ada sikit, kasih handphone. Jadi anaknya kena penyakit handphone. Siapa yang kasih penyakit? Orang tuanya. Disuruh ngaji dah tak mau. Di sekolah-sekolah tak mau. Tengoklah anak kita. Saya tak bilang anak saya tak bilang anak bapak, anak kita. Karena kita punya kewajiban sama mereka. Tengoklah sekarang ni yang hadir ini, yang sudah sebentar lagi mati semua. Pada tua semua, beruban semua. Mana yang muda-muda itu, yang remaja-remaja itu, yang 12, 13, 14, 15, 16, 17, mana? Kemana dia pergi? Apakah kita ini masih jomblo, tak punya anak? Mana mereka? Tak pernah kita introspeksi diri kita. Itu tanggung jawab dunia akhirat, ditanya sama Allah. Pernah bawa anak anda? Nah, kita tak bicara yang di pondok, yang di sini, yang anaknya masih di sini. Kalau yang sudah di pondok anda tenang aja lah. Yang di sini, yang anaknya masih di sini dan dia tidak mondok, kan pasti di rumah dia kan? Terus ngapain dia di rumah? Kalau ilmu tak pernah dikasihkan kepadanya, tak bakalan bisa. Itu kita masih ingat. Perjalanan ini dia berjalan terus. Jangan bangga kita orang tua bisa duduk dalam masjid. Kalau keluarga kita belum bisa kita bawa ke masjid, jangan bangga. Itu kewajiban, nanti ditanya sama Allah. Kalau Allah tanya, kita mau bilang apa? Tak mungkin kita bilang tidur ya Allah di rumah. Terus apa gunanya kamu ke masjid? Melatih anak disuruh kita oleh Allah semua, diajarkan oleh Rasulullah SAW ilmunya. Kemudian silaturahim. Yang ketiga itu silaturahim, bersilaturahim kepada saudara-saudaranya yang selalu membicarakan dirinya. Kita sama dengan kita kan? Tak ada pembicaraan yang keluar dari lisan kita itu kecuali orang lain yang kita ceritakan setiap hari. Padahal banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Ulama salaf mengajarkan kita, kalau bisa kemana-mana tu bawa tasbih, melatih diri. Daripada kita ngomongin orang, mendingan kita subhanallah, alhamdulillah. Bahkan ada sebagian kawan kita bawa itu apa namanya yang ditaruh di jarinya itu, yang ada suaranya tu. Kalau di kampung saya itu digunakan untuk ngitung kelapa. Tapi bisa digunakan untuk tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bunyi-bunyi dia. Bagus. Taruh di sini. Kenapa ditaruh di sini? Supaya ingat, supaya terbiasa. Ini sekarang dah tak terbiasa kita. Karena tangannya selalu mau begini aja dah. Mau mencet apa namanya? Itu berarti biasa main game tu. Iya kan, tangannya begini dia kan, masih begini dia. Jadi berpindah dia dari tasbih pindah ke na'udzubillah. Na'udzubillah. Introspeksi penting dalam kehidupan. Ya, tak cukup hanya dengan kita solat dari mulai takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ada tempatnya, ada medianya. Itulah yang digunakan oleh ulama salafus saleh kita dulu itu, menggunakan malam tu untuk itu. Kenapa? Karena siang mereka kerja. Malam dia gunakan untuk introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mengosongkan dirinya dari kesenangan dunia sekalipun itu halal. Banyak untuk akhirat persiapannya. Ya, kalau kayak kita ni, dunia udah cukup sebenarnya kita ni. Makanan apa yang tak pernah kita makan coba? Minuman apa yang tak pernah kita minum? Dari dulu yang haram kita minum sampai sekarang yang halal kita minum coba. Ya, dulu waktu masih preman kan iya kan?
Sama, dulu sama-sama kita preman kok. Ya saya sebelum masuk pondok pesantren saya preman. Kenal itu, apa namanya itu? Minuman-minuman itu kenal. Jujur aja, ngapain disembunyikan, Allah sampai tahu kok. Itu untuk bagian dari introspeksi, makanya sekarang kita tak lakukan lagi. Kita sudah punya pondasinya yang kuat. Dah cukup kita. Ngapain lagi dengan makan-makanan seperti itu? Kan sudah cukup lah. Makanan halal pun dah cukup. Apa yang tak pernah kita makan sekarang? Dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal dah pernah kita coba. Minuman juga sudah pernah. Kurangilah sudah. Untuk makan tu udah kurangi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan, perut itu bagian dari semua musibah itu di situ, perut itu. Perut itu kalau dah penuh dia, dah susah berzikir, susah solat, mikir pun dah tak bisa lagi. Kenapa? Karena mau tidur aja bawaannya. Jadi mendingan dia kosong. Maka Rasulullah mengajarkan kita makan itu cukup untuk menegakkan tulang belakang itulah, supaya dia tetap istiqamah dalam iman. Nah kita ndak, kalau belum habis belum berhenti kita coba. Coba tengok kalau acara undangan itulah, undangan yang bentuknya apa, makannya prasmanan. Woi subhanallah, laju orang kita tu. Dia tak pikir kawannya di belakang. Kalau memang bisa dihabiskan situ, dihabiskan, biar kawannya tak dapat. Sampai sebegitunya. Padahal itu melatih kita. Makanya sekarang makan di warung-warung itu bagus sekarang itu. Yang kalau minta nasi penyet itu langsung dikasih nasinya aja kan. Nah, langsung dikasih nasinya satu ketol itu loh. Itu udah bagus, ditakar. Jadi enggak ngambil sendiri nasinya. Kalau ngambil sendiri nasinya tak mungkin dia ngambil segitu itu. Pasti ngambilnya lebih. Makanya ditakar itu udah bagus. Itulah bagian dari makan kita. Jadi jangan nambah lagi. Itulah udah ukuran itu, udah bagus itu. Supaya tetap bisa beribadah kita kepada Allah. Nah, pesan-pesan ini penting buat kita. Kalau saya tidak ada lagi, saya pikiran saya cuma satu aja, persiapan tak mati aja lagi tinggal. Makan dah semua, dah semua coba makan tuh. Tidur dah enak, apa lagi? Rumah udah ada. Anak sekolah, tinggal siapkan biaya sekolahnya ya. Kita tinggal persiapan, mikirkan kapan nanti Allah panggil, suka atau tak suka, siap atau tak siap, mesti siap. Itu aja lagi, tak ada lagi yang lain. Itulah bekal ini. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia mesti siapkan bekalnya. Nah kita mau mati ini, kan tak tahu kita ni mati ni masih lama atau udah dekat, tak tahu kita kan. Maka mesti dari sekarang wajib kita siapkan bekalnya. Bekalnya tak ada lain kecuali amal soleh saja, tak ada lain. Solatnya diperbanyak, puasa diperbanyak, zakatnya keluarkan setiap bulan, zakat profesinya. Jangan banyak alasan lagi. Banyak betul alasan kita, beginilah kredit inilah. Siapa suruh kamu kredit? Baru pula bikin alasan kredit. Ya kan? Islam tak menganjurkan berhutang kok. Tak dianjurkan berhutang. Karena orang berhutang itu bahaya, risikonya besar. Risikonya besar orang berhutang. Iya, kalau yang berhutang itu ngasih tahu ke keluarganya bahwasanya saya punya hutang. Kalau enggak, tak ada bukti, kan repot nanti itu. Penghalang pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan hutang. Tak ada. Siapa yang punya hutang sekarang? Masih banyak. Masih banyak hutang kita. Maka lunaskan sebelum Allah panggil. Bersyukurlah anda yang tak berhutang. Nah, banggalah anda tak berhutang. InsyaAllah nanti tak susah pertanyaan dari Allah SWT. Cukup ya, saya kira dari itu 4 aja cukup lah. Baik, sebelum kita turun, ada yang mau tanya? Tak ada yang susah sebenarnya, jadi tak perlu ditanya sebenarnya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masih kewajiban kita yang belum kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak menunaikan kepada saudara-saudara kita, itu bagian dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون